Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini kami akan menjelaskan mengenai komunikasi data. Jadi komunikasi data ini merupakan dasar dari semua aktivitas digital kita, mau itu chattingan, streaming, ataupun transaksi online digital. Semuanya terjadi karena adanya proses pertukaran data. Pertama-tama kita pahami dulu nih 3 istilah penting, yaitu data, informasi, dan komunikasi. Data itu fakta mentah, belum punya makna. Misalnya angka 32, 33, 34. Nah, kalau angka tersebut tadi kita beri konteks, misalnya catatan suhu harian, maka angka tersebut akan memberikan kita informasi bahwa suhu sedang meningkat. Kalau komunikasi itu merupakan suatu proses pertukaran informasi atau data dari pengirim ke penerima. Kalau kita gabungkan, komunikasi data merupakan proses mengirim dan menerima data secara elektronik antar perangkat. Misalnya, kita mengirimkan pesan ke server, kemudian server mengirimkan pesan tersebut ke HP teman kita. Nah, begitulah cara kerja internet. Di dalam komunikasi data ada 5 komponen penting. Yang pertama, sumber, yaitu pengirim data. Misalnya smartphone atau laptop kita. Yang kedua, pemancar, yaitu perangkat yang mengubah data menjadi sinyal, misalnya modem atau router. Yang ketiga, media transmisi, yaitu jalur pengiriman, bisa berupa kabel tembaga, serat optik, ataupun sinyal nirkabel. Yang keempat, yaitu penerima yang mengubah sinyal kembali menjadi data. Yang kelima, tujuan, yaitu perangkat akhir dari yang menerima data. Contohnya gini, kita kirim pesan lewat HP. Nah, HP yang tadi menjadi sumbernya. Kemudian, modem mengubah data menjadi sinyal. Sinyal tersebut dikirimkan lewat jaringan WiFi dan sampailah ke modem si penerima. Lalu diubah lagi menjadi data dan sampailah ke HP teman kita dalam bentuk pesan. Biar komunikasi data bisa lebih efektif, ada beberapa syarat. Yang pertama, delivery. Jadi data yang kita kirimkan harus ke alamat dan tujuan yang benar. Yang kedua, akurasi. Nah, data yang kita kirimkan itu tidak boleh rusak ataupun berubah. Yang ketiga, timeliness. Data yang dikirimkan harus sampai tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka aplikasi real time tidak akan berguna. Yang keempat, itu jitter harus rendah. Jika jitternya tinggi, maka video saat kita video call akan putus-putus dan suaranya akan patah-patah. Lalu komunikasi data bisa jalan dengan 3 transmisi. Yang pertama itu simplex, jadi satu arah, misalnya siaran TV atau radio. Yang kedua itu half duplex, yaitu 2 arah tetapi bergantian, contohnya walkie-talkie. Yang ketiga itu full duplex, jadi dia itu 2 arah tapi bisa secara bersamaan, contohnya saat kita sedang teleponan. Nah, media untuk mengirimkan data itu ada 2 jenis. Yang pertama terpandu, yaitu wired. Yang kedua itu tidak terpandu, yaitu wireless. Supaya perangkat dari berbagai merek bisa saling terhubung, dibuatlah sebuah aturan yang namanya model OSI. Nah, OSI ini diibaratkan sebuah tangga yang memiliki 7 anak tangga. Nah, tangga-tangga ini atau setiap tangganya memiliki tugas masing-masing. Yang pertama, yang merupakan lapisan paling atas, yaitu aplikasi. Jadi aplikasi ini tempat kita bisa berinteraksi. Contohnya saat kita membuka website atau mengirimkan email. Yang kedua, lapisan presentasi. Tugas lapisan ini nih mengubah data menjadi format yang bisa dimengerti. Contohnya mengubah, mengompres, ataupun mengenkripsi data biar lebih aman. Yang ketiga, lapisan sesi yang bertugas untuk mengatur percakapan antar perangkat. Yang keempat, lapisan transport, ibaratnya kurir yang memastikan paketnya dikirim secara utuh. Kalau ada yang hilang, dikirim ulang, contohnya TCP atau UDP. Yang kelima, lapisan jaringan. Jadi lapisan ini yang mengatur
alamat, dan tujuan. Yang keenam, lapisan data link. Jadi lapisan ini yang mengatur alamat fisik, mengecek apakah ada kesalahan di data tersebut. Yang ketujuh atau lapisan yang paling terakhir adalah lapisan fisik. Jadi lapisan ini cuma bertugas untuk mengirimkan bit-bit data lewat kabel, gelombang radio, ataupun cahaya fiber optik. Semua lapisan tadi bekerja supaya data yang kita kirimkan bisa terkirim secara benar. TCP/IP atau tulang punggung internet. TCP/IP lahir dari proyek ARPANET di tahun 1970-an. Filosofi desainnya sederhana, harus tangguh, bisa jalan di berbagai perangkat, dan terbuka untuk semua orang. Kalau OSI punya 7 lapisan, kalau TCP/IP mempunyai 4 lapisan utama, yaitu Application Layer, Transport Layer, Internet Layer, dan Networking Access Layer. Application Layer itu gabungan aplikasi, presentasi, dan sesi. Di sini ada HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Di transportasi layer ada TCP yang andal, urut, pakai nomor segmen, cocok untuk web, email, dan download. Yang ketiga, Internet Layer, fokus ke alamat dan routing. Intinya adalah protokol IP yang mengantarkan paket dari satu host ke host lain. Yang keempat, Network Access Layer, gabungan dari link dan fisik. Di sini ada internet, wifi, dan framing. Intinya, TCP/IP berhasil karena praktis dan fleksibel. TCP/IP menjamin keandalan kalau dibutuhkan, sementara IP tetap ringan dan cepat, sehingga internet bisa butuh besar seperti sekarang. Perbandingan OSI dan TCP/IP. Kalau dibandingkan, OSI itu model teoritis, 7 lapisan dan lebih detail. Sedangkan TCP/IP itu lebih praktis, hanya 4 lapisan dan langsung dipakai di internet. OSI dipakai untuk belajar dan troubleshooting, sedangkan TCP/IP dipakai nyata semua jaringan. Jadi bisa dibilang OSI itu peta, TCP/IP itu kendaraan yang benar-benar kita naiki. Konsep jaringan dan topologi. Masuk ke jaringan komputer, sederhananya jaringan adalah sekumpulan komputer dan perangkat yang saling terhubung buat berbagi data dari sumber daya. Ada beberapa topologi di antaranya, ada 5. Bus, star, ring, mesh, dan tree. Bus. Semua perangkat pakai satu kabel utama, murah tapi rawan macet. Kedua, star. Semua ke switch pusat, mudah diatur, tapi kalau pusat mati, jaringan juga mati. Ketiga, ring. Data muter satu arah, kinerjanya stabil, tapi kalau satu titik putus, bisa lumpuh. Yang keempat, mesh. Semua perangkat saling terhubung, paling andal tapi mahal. Yang kelima, tree. Kombinasi bus dan star, fleksibel untuk skala besar. Selain topologi, ada juga model jaringan, client server, yaitu terpusat, cocok untuk bisnis, dan peer-to-peer, setara cocok untuk rumah atau kecil. Klasifikasi jaringan. Kalau dilihat dari jangkauan, itu terbagi menjadi 4. LAN, WAN, PAN, dan MAN. LAN itu Local Area Network, jaringan lokal kayak di rumah, kantor, kampus, cepat banget, bisa sampai gigabyte. Kedua, WAN, Wide Area Network, jaraknya luas antar kota atau negara. Contohnya internet, biasanya pakai reset line, VPN atau MPLS. Kedua, PAN, Personal Area Network, skala personal, banyak Bluetooth, seperti kayak Bluetooth antara HP dan headset. MAN, Metropolitan Area Network, skala kota, misalnya jaringan antar kampus atau kantor cabang dalam satu kota. Setiap jenis punya karakteristik sendiri. LAN cepat tapi terbatas, WAN luas tapi lambat, PAN sangat kecil, dan MAN menengah. Nah, kesimpulannya, TCP/IP adalah protokol utama yang bikin internet bisa jalan, sedangkan jaringan komputer adalah berbagai topologi dan klasifikasinya adalah fondasi infrastruktur digital kita. Jadi, apa yang kita nikmati sekarang
Mulai dari wifi kampus sampai video call lintas benua, semuanya ada karena kombinasi TCP/IP dan jaringan komputer. Bagaimana efisiensi transmisi data ditingkatkan melalui multiplexing. Kemudian diikuti dengan contoh penerapannya pada pertukaran data web dan web scraping, hingga melihat arah masa depan komunikasi data ini. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan multiplexing. Multiplexing pada dasarnya merupakan sebuah cara untuk menumpang banyak jalur komunikasi dalam satu kabel atau saluran yang sama. Contoh pada kehidupan nyata, apabila setiap orang yang menelpon, streaming, atau browsing harus memiliki kabel khusus sendiri. Tentunya hal ini akan menimbulkan biaya yang mahal dan juga tidak praktis. Oleh sebab itu, disinilah multiplexing menjadi sebuah solusi untuk permasalahan tersebut. Dalam multiplexing terdapat beberapa teknik yang digunakan. Yang pertama yakni frekuensi division multiplexing atau FDM. Contohnya adalah siaran radio AM atau WM. Jadi setiap stasiun memiliki frekuensinya tersendiri. Yang kedua adalah time division multiplexing atau TDM, di mana setiap pengguna bergiliran menggunakan saluran. Pada TDM ini terdapat dua jenis, yakni TDM sinkron, namun kekurangannya agak boros slot, dan juga TDM statistik yang lebih efisien. Yang ketiga adalah wavelength division multiplexing atau WDM. Pada WDM ini khusus untuk serat optik. Jadi WDM di sini menggunakan warna cahaya yang berbeda untuk membawa data sehingga satu kabel serat dapat memuat kapasitas serta setara puluhan bahkan ratusan kabel. Teknologi inilah juga yang membuat biaya internet menjadi turun drastis sehingga kita dapat menikmati streaming dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam multiplexing terdapat dua alat utama, yaitu multiplexer yang terdapat pada pengirim dan demultiplexer yang terdapat pada penerima. Untuk contoh studi kasus pada multiplexing yaitu pertukaran data melalui HTTP dan web scraping. HTTP merupakan protokol utama di web. Mekanismenya seperti request response. Dengan kata lain, browser dapat mengirim permintaan ke server, kemudian server membalas dengan isi halaman web. Pada web scraping, prinsip ini digunakan untuk mengekstrak data secara otomatis dari situs. Kemudian scraper mengirim permintaan HTTP, mengambil HTML, lalu memparse isinya untuk diubah menjadi data terstruktur. Pada multiplexing ini juga terdapat pengaplikasian nyata seperti membuat sistem rekomendasi. Pada sistem ini, nantinya data yang ada pada produk atau film dikumpulkan terlebih dahulu dari web, kemudian dibersihkan dan disusun dalam dataset, lalu digunakan oleh algoritma content-based filtering untuk memberi saran yang lebih personal. Namun di sisi lain, website seringkali memasang proteksi seperti CAPTCHA atau pemblokiran IP untuk mencegah scraping yang berlebihan. Jika ditarik secara garis besar, prinsip penting dalam komunikasi data ini antara lain yakni yang pertama adalah skalibilitas, merupakan kemampuan jaringan menghadapi lebih banyak trafik dan perangkat. Contohnya ada pada packet switching, PDM, dan juga software defined networking. Yang kedua adalah mobilitas, yakni menjaga koneksi tetap stabil meski perangkat bergerak. Biasanya didukung oleh Wi-Fi, 4G atau 5G hingga konsep data mobility di cloud. Yang ketiga adalah keamanan, dimulai dari level fisik sampai aplikasi, enkripsi Wi-Fi, VPN, firewalls, TLS hingga autentikasi pengguna. Kedepannya, komunikasi data ini dapat berkembang mengarah ke antara lain seperti untuk 5G dan juga 6G, bukan hanya soal kecepatan di sini, tetapi juga dapat untuk konektivitas bagi miliaran perangkat IoT dan bahkan adanya konsep penginderaan sebagai layanan di 6G. Kemudian bisa juga untuk software defined networking yang dapat membuat jaringan menjadi lebih fleksibel dan otomatis, serta Internet of Things atau IoT yang semakin memperluas kebutuhan akan efisiensi, keamanan, dan juga manajemen data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.